Selamat datang kembali, jiwa-jiwa yang tak tergoyahkan. Selamat datang kembali, hantu-hantu yang indah. Kalian yang akhirnya memutuskan untuk melepaskan. Kalian yang berhenti berlari mengejar orang-orang yang justru sedang berjalan menjauh. Kalian yang meletakkan ponsel di tengga-tengga, mengetik pesan, dan tidak pernah mengambilnya kembali. Ya, kalian, aku melihatmu. Dan rupanya, sekarang semua orang juga melihatmu karena sesuatu telah terjadi, bukan? Sesuatu telah bergeser di atmosfer. Kamu berhenti mengejar, dan seluruh dunia sialan ini mulai berlari mengejarmu. Kamu berhenti mengemis potenggen-potenggen perhatian, dan tiba-tiba mereka memeriksa halaman media sosialmu seolah-olah itu adalah peringatan berita penting. Kamu berhenti menjelaskan dirimu sendiri, dan sekarang mereka menulis disertasi panjang lebar, mencoba memecahkan kode dari diamu. Kamu menghilang, dan mereka mengalami krisis eksistensial penuh tentang kemana kamu pergi, dengan siapa kamu berada, apa yang kamu pikirkan, dan mengapa kamu tidak memikirkan mereka lagi. Biar ku beritahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka pikir pengejaranmu adalah bukti dari nilai mereka. Mereka pikir passion-passionmu, teleponmu, energimu, keputusasaan untuk dipilih, mereka pikir itu semua adalah mata uang mereka. Mereka pikir mereka adalah hadiahnya, dan kamu hanyalah kontestan lain yang memohon kesempatan. Tapi kemudian kamu melakukan hal yang tak terpikirkan. Kamu berhenti bermain. Kamu tidak mengumumkannya. Kamu tidak membuat keributan. Kamu tidak mengunggah ucapan selamat tinggal yang dramatis. Kamu hanya berhenti. Dan itu menghancurkan seluruh realitas mereka. Karena sekarang mereka dipaksa untuk mengajukan pertanyaan yang telah mereka hindari seumur hidup mereka. Jika aku begitu berharga, mengapa mereka pergi begitu mudah? Jika aku begitu istimewa, mengapa mereka tidak berjuang untukku? Jika aku adalah tangkapan besar seperti yang dikatakan semua orang, mengapa ketidakhadiran mereka terasa seperti kiamat? Lihat, inilah yang tidak mereka mengerti. Pengejaranmu dulu bukan tentang mereka. Itu tentang kamu. Kamu sedang mengejar versi mereka yang kamu bangun di kepalamu. Kamu mengejar kepastian, validasi, fantasi untuk dipilih oleh seseorang yang jelas-jelas tidak layak untukmu. Tapi saat kamu berhenti, saat kamu melihat ponsel itu, pesan yang tak terjawab itu, energi satu sisi itu, dan berkata, tahu tidak, aku selesai. Saat itulah kamu mengklaim kembali sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Akan kamu temukan dirimu sendiri. Dan sekarang kamu berjalan dengan energi yang tidak bisa mereka jelaskan. Kehadiran yang tidak terganggu, tidak tersentuh, tidak tergoyahkan, yang membuat setiap ruangan yang kamu masuki terasa berbeda. Kamu tidak marah, kamu tidak pahit, kamu tidak mengunggah kutipan-kutipan samar. Kamu hanya bebas, dan kebebasan. Kebebasan adalah hal yang paling menakutkan bagi orang-orang yang masih terbelenggu. Mereka panik, karena mereka pikir kamu membutuhkan mereka. Mereka menyusun seluruh ego mereka di sekitar ide bahwa kamu adalah orang yang putus asa, yang emosional, yang terlalu peduli. Dan sekarang, kamu telah menghancurkan ilusi itu dengan membuktikan bahwa kamu bisa hidup. Tidak, bukan hanya hidup, tapi berkembang pesat tanpa mereka. Kamu tidak meratap di kamar sambil membaca ulang percakapan lama. Kamu tidak mengirim pesan saat mabuk pukul 2 pagi memohon kesempatan lain. Kamu bahkan tidak marah. Kamu hanya pergi. Dan keheningan itu lebih keras daripada teriakan apapun yang bisa kamu lepaskan. Itu bergema di pikiran mereka setiap hari. Mereka bangun dengan memikirkanmu. Mereka pergi tidur dengan bertanya-tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka melihat namamu dan dada mereka terasa sesak. Karena mereka tahu, mereka kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Kamu ingin tahu alasan sebenarnya mereka panik? Karena kamu berhenti memberi makan kecanduan mereka. Mereka kecanduan perhatianmu, energimu, kebutuhanmu untuk dipilih oleh mereka. Dan sekarang kamu telah berhenti total. Dan mereka mengalami gejala putus zat. Setiap kali mereka mengunggah sesuatu, mereka memeriksa apakah kamu menonton. Setiap kali mereka pergi keluar, mereka memindai ruangan, berharap kamu akan masuk. Setiap kali ponsel mereka bergetar, ada sepersekian detik di mana mereka pikir itu kamu. Dan ketika ternyata bukan, mereka mati sedikit di dalam karena kamu tidak hanya pergi, kamu tidak peduli. Dan tidak peduli adalah hal yang tak termaafkan bagi orang-orang yang mengira mereka punya kuasa atas dirimu. Kamu tidak hanya berjalan pergi, kamu berevolusi melampaui kebutuhan akan keberadaan mereka. Dan itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi di dunia mereka sekarang, ya, karena itu adalah kekacauan. Kekacauan yang indah, puitis,
dan bersifat karma. Mereka menggulir pesan-pesan lamamu, mencoba menemukan momen di mana mereka kehilanganmu. Mereka membaca kembali percakapan berbulan-bulan yang lalu, menganalisis nadamu, mencari petunjuk yang mereka lewatkan. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang salah? Apakah ada momen spesifik? Atau apakah kamu baru saja bangun suatu hari dan menyadari bahwa mereka tidak layak untuk energimu lagi? Dan pertanyaan itu memakan mereka hidup, karena jika ada sebuah momen, mereka bisa memperbaikinya. Mereka bisa meminta maaf, memanipulasi, melakukan love bombing untuk kembali masuk. Tapi jika kamu hanya tumbuh melampaui mereka, jika kamu berevolusi melewati frekuensi mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kamu tidak bisa bernegosiasi dengan seseorang yang tidak menginginkanmu lagi. Mereka bertanya pada teman bersama tentangmu. Pernah dengar kabar darinya? Bagaimana keadaannya? Apakah dia sedang bertemu seseorang? Dan ketika teman itu mengatakan kamu baik-baik saja, bahkan lebih dari baik, banner-banner berkembang, bersinar, tidak terganggu, perut mereka mulas. Karena itu berarti kamu tidak hancur oleh mereka. Kamu tidak musnah. Kamu tidak menunggu di dekat ponsel, berharap mereka kembali. Kamu hanya melangkah maju siloyala. Mereka adalah bab yang sudah selesai kamu baca dan tidak pernah kamu pikirkan lagi. Dan bagi seseorang yang mengira mereka adalah seluruh ceritamu, itu tidak bisa diterima. Itu adalah kematian ego. Itu adalah realisasi bahwa mungkin saja mereka tidak sepenting yang mereka yakinkan pada diri mereka sendiri. Mungkin kamu adalah tangkapan besarnya selama ini. Mungkin kamu adalah orang yang memberi mereka bantuan. Mungkin kehilanganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan sekarang sudah terlambat. Inilah yang benar-benar terjadi di kepala mereka sekarang. Mereka membandingkan setiap orang baru denganmu. Setiap percakapan terasa dangkal, karena itu bukan kamu. Setiap tawa terasa dipaksakan, karena itu bukan tawamu. Setiap upaya koneksi terasa hampa, karena mereka menyadari kamu tidak bisa menggantikan kedalaman dengan gangguan. Kamu tidak bisa menggantikan yang nyata dengan yang nyaman. Dan sekarang mereka terjebak dalam lingkaran ini, di mana mereka terus mencoba menemukan seseorang yang membuat mereka merasa seperti yang kamu lakukan. Tetapi tidak ada yang bisa, karena kamu bukan sekadar orang. Kamu adalah cermin. Kamu memantulkan potensi mereka, diri mereka yang lebih baik, versi mereka yang seharusnya bisa menjadi sesuatu yang nyata. Dan sekarang cermin itu hilang, dan yang mereka lihat hanyalah kebenaran. Mereka dangkal, mereka egois, mereka takut, dan tanpamu, mereka bukan siapa-siapa. Mereka pikir mengabaikanmu akan membuatmu mengejar lebih keras. Mereka pikir menarik diri akan membuatmu bergantung lebih erat. Mereka pikir bermain-main akan membuatmu tetap terpikat. Tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Kamu menantang gertakan mereka. Kamu berkata, oke, kamu mau ruang. Ini semua ruang yang ada di alam semesta. Nikmatilah. Dan sekarang mereka tenggelam dalam ruang itu. Mereka sesak napas dalam kesunyian yang mereka ciptakan sendiri. Mereka ingin kamu berjuang untuk mereka. Tetapi sebaliknya, kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Dan itu adalah langkah yang tidak pernah mereka duga. Karena itu bukan langkah yang dirancang untuk menyakiti mereka atau memberi mereka pelajaran. Itu adalah langkah yang dirancang untuk membebaskanmu. Dan kebebasan tidak butuh balas dendam. Ia tidak butuh penutupan closure. Ia tidak butuh kata terakhir. Kebebasan hanya pergi. Dan kepergian itu menghantui mereka lebih dari argumen apapun yang pernah ada. Kamu tahu bagian yang paling memuakan? Mereka bahkan tidak panik karena mereka merindukanmu. Mereka panik karena mereka menyadari bahwa kamu adalah hal terbaik yang pernah mereka miliki. Dan mereka membuangnya demi ketiadaan, demi ego, demi pilihan-pilihan lain, demi ilusi rumput tetangga yang lebih hijau. Dan sekarang mereka berdiri di ladang ilalang sambil berpura-pura itu adalah taman bunga. Mereka memaksakan senyum dengan orang-orang yang tidak mengerti mereka. Mereka memalsukan koneksi dengan orang-orang yang tidak menantang mereka. Mereka puas dengan segala sesuatu yang bersifat permukaan, karena jauh di lubuk hati mereka tahu tidak akan ada yang mencintaimu seperti kamu mencintai mereka. Tidak akan ada yang melihat mereka seperti kamu melihat mereka. Tidak akan ada yang berjuang untuk mereka seperti kamu melakukannya. Dan bagian terburuknya, merekalah yang menghancurkannya. Mereka tidak bisa menyalahkanmu. Mereka tidak bisa bermain sebagai korban. Mereka hanya bisa duduk di reruntuhan pilihan mereka sendiri dan bertanya-tanya, bagaimana jika aku tidak sebodoh itu? Mari kita bicara jujur tentang diamu sejenak. Karena itu bukan sekadar ketidakhadiran. Bukan sekadar kamu tidak ada lagi di sekitar sini. Tidak. Diamu adalah sebuah pernyataan. Itu adalah sebuah deklarasi. Itu adalah bom kebenaran yang tidak bisa mereka jinakkan.
Setiap hari kamu tidak menghubungi adalah hari lain di mana mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka. Setiap minggu yang berlalu tanpa namamu di layar mereka adalah minggu lain. Mereka menyadari kamu tidak akan kembali. Dan realisasi itu tidak terjadi sekaligus. Itu lambat. Itu menyakitkan. Itu adalah kematian oleh 1000 realisasi kecil. Pertama, mereka pikir kamu hanya sibuk. Lalu mereka pikir kamu hanya pura-pura, sulit didapat. Lalu mereka pikir kamu mencoba membuat mereka cemburu. Dan kemudian itu menghantam mereka. Kamu tidak sedang bermain apapun. Kamu hanya selesai. Diammu melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-katamu. Itu membuat mereka merenung. Itu membuat mereka mempertanyakan segala hal yang mereka pikir mereka ketahui tentang diri mereka sendiri. Karena ketika kamu ada di sana mengejar, peduli, mencoba, mereka bisa mengabaikan kekurangan mereka. Mereka bisa berpura-pura bahwa merekalah hadiahnya. Tapi sekarang kamu pergi. Sekarang mereka sendirian dengan pikiran mereka sendiri. Dan pikiran-pikiran itu tidak indah. Mereka menyadari betapa buruknya mereka memperlakukanmu. Mereka mengingat saat kamu mencoba berkomunikasi dan mereka mengabaikanmu. Mereka mengingat momen ketika kamu membutuhkan mereka dan mereka terlalu sibuk untukmu. Mereka melihat untuk pertama kalinya bahwa mereka bukanlah karakter utama dalam cerita ini. Kamulah karakter utamanya. Dan mereka hanyalah rintangan yang harus kamu lalui untuk menemukan dirimu sendiri. Dan kebenaran itu menghancurkan seluruh identitas mereka. Inilah yang tidak ingin mereka akui. Diammu memiliki lebih banyak kekuatan daripada kata-kata mereka. Karena kota-kota bisa dimanipulasi, diputarbalikkan, dijelaskan. Tapi diam tidak bisa didebat. Diam tidak membela diri. Diam hanya ada. Dan dalam keberadaan itu, ia memaksa semua orang di sekitarnya untuk mengisi kekosongan. Dan kekosongan yang mereka isi itu menakutkan. Mereka membayangkanmu bahagia tanpamu. Mereka membayangkanmu dengan seseorang yang lebih baik. Mereka membayangkanmu menjalani kehidupan terbaikmu, sementara mereka terjebak dalam pola yang sama. Dan apakah hal-hal itu benar atau tidak, itu tidak masalah. Karena dalam pikiran mereka, diammu mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Kamu tidak butuh mereka. Kamu tidak rindu mereka. Kamu tidak memikirkan mereka. Dan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun yang bisa kamu lemparkan. Kamu tidak mengunggah tentang mereka. Kamu tidak memberikan sindiran. Kamu tidak bermain sebagai korban di media sosial. Dan itulah yang membuat mereka gila. Karena mereka terbiasa dengan orang yang mengejar. Mereka akan membuat keributan saat pergi. Mereka terbiasa dengan air mata, drama, kehancuran publik, upaya putus asa untuk menarik perhatian mereka. Tapi kamu menghilang seperti asap siolola. Kamu tidak pernah ada di sana. Dan itu adalah langkah kekuasaan yang mutlak. Karena itu mengatakan, kamu tidak cukup penting untuk diperjuangkan. Kamu tidak layak untuk energi yang dibutuhkan untuk membencimu. Kamu hanyalah pelajaran yang kupelajari dan kutinggalkan. Dan bagi seseorang yang butuh merasa penting, dibutuhkan, diinginkan, itu adalah hukuman terberat yang pernah mereka dengar. Kamu bahkan tidak cukup peduli untuk membenci mereka. Kamu hanya melupakan mereka seperti lagu yang dulu kamu suka, tapi tidak kamu dengarkan lagi. Mereka memeriksa media sosialmu secara obsesif sekarang. Setiap cerita, setiap unggahan, setiap tanda suka. Mereka menganalisis semuanya, mencari tanda-tanda kamu sedang memikirkan mereka. Dan ketika mereka tidak menemukannya, ketika hidupmu terlihat penuh, bahagia, damai, ketika tidak ada jejak mereka di duniamu lagi, saat itulah panik yang sebenarnya muncul. Karena itu berarti kamu telah menghapus mereka. Bukan hanya dari ponselmu, bukan hanya dari hidupmu, tapi dari cakram keras emosionalmu. Kamu telah memformat ulang, kamu telah menyalakan ulang. Dan versi dirimu yang berjalan sekarang tidak lagi memiliki berkas mereka. Mereka telah dihapus secara permanen. Tidak ada tempat sampah, tidak ada cadangan, tidak ada opsi pemulihan, hanya hilang. Dan permanensi itu, kefinalan itu, adalah mimpi buruk yang tidak pernah mereka duga harus mereka hadapi karena mereka selalu berasumsi kamu akan ada di sana menunggu. Berharap siap untuk menerima mereka kembali saat mereka memutuskan untuk datang lagi. Tapi kamu tidak ada. Dan sekarang mereka menyadari bahwa beberapa pintu tidak terbuka 2 kali. Oh, dan mari kita bicara tentang apa yang terjadi dengan siapapun yang bersama mereka sekarang. Karena disitulah siksaan yang sebenarnya berada. Lihat, mereka pikir menggantikanmu akan mudah. Mereka pikir orang berikutnya akan membuat mereka lupa. Mereka pikir energi baru akan menghapus perasaan lama. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi.
Setiap orang yang mereka temui sekarang dibandingkan denganmu, dan tidak ada yang bisa menandingi. Mereka sedang berkencan sambil memikirkan bagaimana kamu akan tertawa mendengar lelucon itu. Mereka dalam percakapan sambil menyadari bahwa orang ini tidak menantang mereka seperti yang kamu lakukan. Mereka di tempat tidur dengan seseorang yang baru merasa lebih hampa daripada saat mereka sendirian. Karena chemistry bukanlah sesuatu yang bisa kamu manufaktur. Kedalaman bukanlah sesuatu yang bisa kamu palsukan. Dan apa yang kalian miliki bersama dulu itu nyata, langka, tak tergantikan, dan mereka membuangnya begitu saja. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka lebih bahagia sekarang. Mereka mengunggah foto-foto, berakting tidak terganggu, berpura-pura hidup mereka luar biasa. Tapi tahu tidak apa yang lucu? Orang-orang yang benar-benar bahagia tidak perlu mengumumkannya terus-menerus. Mereka tidak perlu mempertunjukkan kegembiraan mereka untuk penonton. Mereka hanya menjalaninya, tapi mereka sedang berakting. Mereka sedang mengadakan pertunjukan, berharap kamu menonton, berharap kamu cemburu, berharap kamu menyesal telah berjalan pergi. Tapi inilah plot twistnya. Kamu tidak menonton, kamu tidak cemburu, kamu tidak memikirkan mereka sama sekali. Dan ketidakpedulian itu adalah balas dendam tertinggi, karena itu membuktikan kamu serius dengan apa yang kamu katakan saat berjalan pergi. Kamu tidak menggertak, kamu tidak bermain game, kamu hanya selesai. Dan kata selesai tidak akan kembali. Selesai tidak bernegosiasi. Selesai adalah final. Orang yang bersama mereka sekarang hanyalah pengganti sementara, sebuah pengalih perhatian, sebuah plester pada luka yang membutuhkan operasi besar. Dan jauh di lubuk hati mereka mengetahuinya. Mereka tahu mereka sedang berkompromi dengan standar yang lebih rendah. Mereka tahu orang ini tidak membuat mereka merasa hidup seperti kamu melakukannya. Mereka tahu percakapannya hanya di permukaan, chemistry-nya dipaksakan, koneksinya dangkal. Tetapi mereka tidak bisa mengakuinya. Karena mengakuinya berarti mengakui bahwa mereka kehilanganmu, mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, mengakui bahwa ego mereka menghancurkan sesuatu yang indah. Jadi sebaliknya, mereka berpura-pura, mereka memalsukannya, mereka membohongi diri sendiri dan semua orang di sekitar mereka. Tapi di malam hari, saat sunyi, saat pengalih perhatian memudar, mereka memikirkanmu, mereka bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Mereka memutar ulang kenangan-kenangan itu, dan mereka membenci diri mereka sendiri karena melepaskanmu. Inilah yang paling membunuh mereka. Kamu tidak duduk diam sambil patah hati. Kamu tidak menangisi mereka. Kamu tidak menguntit halaman mereka. Kamu di luar sana menjalani hidup, bersinar, berevolusi, menjadi versi dirimu yang tidak akan pernah bisa mereka saksikan dari dekat lagi. Dan suatu hari nanti mereka akan melihatmu dengan seseorang yang baru. Seseorang yang memperlakukanmu dengan benar. Seseorang yang menghargaimu. Seseorang yang tidak bermain game karena mereka terlalu sibuk bersyukur bahwa mereka telah menemukanmu. Dan pada hari itu, seluruh dunia mereka akan runtuh karena saat itulah semuanya menjadi nyata. Saat itulah mereka menyadari bahwa kamu tidak hanya meninggalkan mereka. Kamu telah naik kelas. Kamu menemukan yang lebih baik. Kamu membuktikan bahwa berjalan pergi dari mereka adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Visual itu, kenyataan itu, akan menghantui mereka seumur hidup mereka, karena mereka seharusnya bisa menjadi orang itu. Mereka punya kesempatan dan mereka merusaknya. Kamu ingin tahu ironi tertingginya? Mereka pikir kamu membutuhkan mereka lebih dari mereka membutuhkanmu. Mereka pikir kamu adalah yang beruntung karena mendapatkan perhatian mereka. Mereka pikir mereka memberimu bantuan dengan membiarkanmu tetap berada di sekitar mereka. Tapi sekarang peran telah terbalik. Sekarang merekalah yang berharap mendapatkan pesan darimu. Sekarang merekalah yang bertanya, apakah masih ada kesempatan? Sekarang merekalah yang merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Dan kamu hanya ada dengan damai, dengan penuh kekuatan. Tidak terganggu, karena kamu akhirnya mempelajari pelajaran yang mereka tolak untuk ajarkan pada diri mereka sendiri. Kamu tidak bisa kehilangan seseorang yang memang bukan untukmu. Kamu hanya bisa kehilangan seseorang yang menghalangi jalanmu menuju seseorang yang lebih baik. Dan saat kamu berhenti mengejar mereka, saat itulah kamu mulai berjalan menuju dirimu sendiri. Dan dirimu sendiri adalah satu-satunya orang yang kamu butuhkan selama ini. Sekarang, mari kita bicara tentang momen saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mendapatkanmu kembali, karena momen itu pasti datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi ia akan datang.
Mungkin saat mereka akhirnya menelan harga diri mereka dan mencoba menghubungi, dan kamu tidak merespons. Mungkin saat mereka muncul di suatu tempat berharap untuk berpapasan denganmu, dan kamu melihat menembus mereka sioliala, mereka adalah orang asing yang tidak dikenal. Mungkin saat mereka mendengar dari kabar burung bahwa kamu bahagia, berkembang pesat, jatuh cinta dengan hidupmu, dan mereka menyadari mereka bukan bagian dari hidup itu lagi. Apapun pemicunya, momen itu akan datang ketika mereka mengerti bahwa kamu tidak akan kembali. Dan momen itu akan mematahkan sesuatu di dalam diri mereka yang tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Mereka akan mencoba segalanya. Mereka akan mengirim pesan, "Aku merindukanmu" pada tengah malam. Mereka akan menyukai foto-foto lamamu berharap kamu menyadarinya. Mereka akan muncul di tempat-tempat yang mereka pikir akan kamu datangi. Mereka akan menggunakan teman bersama untuk mendapatkan informasi. Mereka akan berperan sebagai korban, sebagai orang yang telah berubah, sebagai orang yang akhirnya mengerti sekarang. Mereka akan berjanji bahwa mereka berbeda, lebih baik, siap untuk cinta yang nyata. Dan kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Sama sekali tidak ada. Karena kamu sudah pernah melewati jalan itu. Kamu sudah pernah memberikan kesempatan. Kamu sudah pernah mempercayai janji-janji itu. Dan kamu tidak akan melakukannya lagi. Bukan karena kamu pahit, tetapi karena kamu cerdas. Kamu telah menyadari bahwa beberapa orang hanya mencintaimu ketika kamu sudah tidak tersedia lagi. Mereka hanya menghargaimu ketika kamu sudah tidak bisa dijangkau. Dan itu bukan cinta, itu adalah keinginan untuk memiliki. Itu adalah ego.